Ini kejadian di zaman Nabi. Jadi kalau mereka memperolok-olok Allah dan memperolok-olok Nabi, ditanya, kenapa kalian memperolok-olok? Niscaya mereka akan menjawab, kami cuma bergurau saja. Kami cuma main-main saja. Sama seperti zaman sekarang, saudara. Kalau ada orang yang menghina Allah, menghina Nabi, begitu kita tegur, apa dia bilang? Enggak, kami cuma bercanda. Kami cuma main-main. Perkis, saudara. Terus apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Katakan wahai Nabi, wahai Rasul kepada mereka, orang-orang yang suka memperolok-olok agama, memperolok-olok Allah dan Nabinya, apakah dengan terhadap Allah dan ayat-ayat Allah dan utusan Allah kuntum tastahziun, kalian berolok-olok? Ditegur oleh Allah, saudara. Ditegur, Allah bilang, apa seenaknya kalian memperolok-olok Allah dan ayat-ayat Qur'annya serta Nabi utusannya. Jadi kalau kalian coba-coba memperolok-olok Nabi, siapapun, saudara, termasuk orang yang beriman. Orang beriman, saudara, ngaku muslim, ngaku beriman, memperolok-olok Allah, Al-Quran atau Nabi, maka Allah nyatakan, qad kafartum, sesungguhnya kamu sudah kafir ba'da imanikum, setelah iman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Baik, kepada semua ibu-ibu, sambil kita nunggu bisa tampil di layar, kita lanjutkan pelajaran kita pada pengajian yang lalu. Pada pengajian yang lalu kita sudah membahas soal sya'airallah, yaitu tentang syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tema pelajaran kita pada pengajian yang lalu adalah ta'zimu sya'airillahi ta'ala, yang artinya mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makna sya'air Allah, saya ulangi maknanya lughatan, secara bahasa, secara etimologi. Sya'air itu bentuk jamak dari syairah, bukan syiar, bukan. Dalam bahasa Arab ada syairah, ada syiar. Nah, syairah jamaknya sya'air. Kalau syiar jamaknya syiarat. Nah, kita mulai dari sya'air. Sya'air itu jamak syairah, wa hiya madzakhirul ibadah wa mumarasatuha. Jadi yang dimaksud syair itu secara bahasa adalah madzakhirul ibadah. Nah, wa mumarasatuha. Jadi secara bahasa syair itu syairah itu adalah lambang-lambang ibadah dan pelaksanaannya. Apa saja yang berkenaan dengan ibadah disebut syairah atau syair, itu secara bahasa. Adapun secara terminologi, secara istilah, bisa lihat sudah tampil. Asy-sya'air adalah al-ma'alimul lati nadaballahu ilaiha wa amara bil qiyami 'alaiha. Jadi syair itu adalah al-ma'alim allati nadaballahu ilaiha. Jadi semua ajaran agama yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi segala hukum Allah, dari yang halal, yang haram, nah, apa saja yang harus kita laksanakan, apa saja yang harus kita jauhkan. Nah, segala ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut disebut
sya'air. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 158 Allah menyatakan innas safa wal marwata min sya'airillah. Jadi sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk bagian daripada sya'airallah. Saudara, kenapa? Karena memang ada pelaksanaan ibadah yang kita lakukan saat umroh ataupun saat haji, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, karena Safa dan Marwah bagian daripada manasik aturan Allah Subhanahu wa taala, maka juga disebut bagian dari sya'airallah. Kemudian surat Al-Hajj ayat 36 Allah menyatakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan unta yang dikorbankan. Jadi kalau saat hari raya kurban, kita itu diminta oleh Allah mengorbankan hewan-hewan kurban. Apakah itu unta, sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya. Nah, amaliyah ibadah mengorbankan hewan-hewan tadi untuk Allah Subhanahu wa taala itu termasuk sya'airallah. Nah, jadi sya'airallah itu tasmal kulla syai'in amarallahu bita'zimihi wa takrimi. Jadi apa saja yang Allah perintahkan kita untuk mengagungkannya atau memuliakannya, baik itu berkaitan dengan perbuatan atau berkenaan dengan hari waktu atau berkenaan dengan makhluk Allah yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah, semua itu termasuk sya'airallah. Sehingga saudara, seluruh apa saja yang dimuliakan oleh Allah itu termasuk sya'airallah, seperti al-malaikah, seperti malaikat, kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, para rasul, para nabi, para aulia, saudara, itu semua dimuliakan Allah. Begitu juga Ka'bah, Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, semua dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau semua dimuliakan oleh Allah, berarti semua termasuk sya'airallah. Nah, terus apa beda sya'air dengan syiar? Nah, perhatikan di depan. Beda al-farqu baina sya'air wasyiar. Kalau dalam bahasa Indonesia sama. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut syiar, selesai. Mau syair, mau syiar sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada beda antara sya'air dan syiar. Bedanya apa, saudara? Sya'air itu a'lamuddin adz-dzahira, simbol-simbol agama, tanda-tanda agama yang berkaitan dengan urusan agama, itu sya'air. Sedangkan kalau syiar itu maknanya lebih luas, bukan hanya simbol agama. Nah, kadang-kadang digunakan juga ibaratun tusta'mal adatan li'aqradin diniyah aw iktisadiyah aw siyasiyah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya syiar itu sebetulnya lebih condong kepada semboyan atau slogan. Nah, semboyan, slogan, simbol. Nah, itu disebut syiar. Nah, syiar ini bukan agama aja, saudara. Ada syiar sia-sia, seperti simbol-simbol politik. Nah, di Indonesia ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika, itu syiar. Nah, itu namanya syiar politik, saudara. Ada syiar dalam urusan agama, ada syiar dalam urusan ekonomi, saudara. Ada syiar dalam urusan politik. Nah, jadi syiar itu dalam bahasa Indonesianya boleh diartikan semboyan atau slogan. Nah, semboyan, slogan, nah itu boleh, saudara, diartikan begitu. Nah, lalu jadi dengan demikian apa bedanya syiar dengan sya'air? Syiar bisa dalam bidang agama, bisa dalam bidang lainnya. Tapi kalau sya'air hanya dalam bidang agama saja. Nah, dengan kata lain, setiap sya'air pasti syiar. Setiap syiar belum tentu sya'air. Kira-kira jelas gak, Bu? Bu, jelas gak, Bu? Nah, makanya kalau kita bilang sya'air Allah mau diartikan syiar Allah, boleh saja. Karena setiap sya'air pasti syiar. Nah, kira-kira sampai di sini jelas ya. Itu pelajaran kita yang lalu. Pelajaran kita yang lalu.
Baik, kemarin juga sudah kita bahas apa hukum ta'zim sya'airillah. Mari kita lihat ke layar. Hukmu ta'zimi sya'airillah, hukum mengagungkan siar-siar Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah menyatakan, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Jadi Allah serukan, orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu meremehkan, merendahkan daripada siar-siar Allah. Artinya jelas sekali Allah melarang siapapun yang melanggar siar Allah. Jadi siar Allah nggak boleh kita langgar, nggak boleh kita remehkan, nggak boleh kita olok-olok, nggak boleh kita bermain-main dengan siar Allah. Apa saja siarnya, apakah itu berkaitan dengan malaikat, jangan main-main menghina malaikat, atau berkenaan dengan Quran, jangan main-main menghina Al-Quran, atau berkenaan dengan para nabi, jangan main-main menghina para nabi. Karena itu semua termasuk siar Allah. Tidak boleh kita langgar, tidak boleh kita hina, tidak boleh kita rendahkan. Nah, maka itu di sini mari kita lihat, saudara. Yang kedua, surat Al-Hajj ayat 30. Allah menyatakan, faqala ta'ala dzalika wa man yu'azzim hurmatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Jadi demikianlah kata Allah, hukum Allah, wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan hurmatillah, kehormatan Allah, maka itu adalah yang terbaik baginya di sisi Allah. Apa yang dimaksud hurmatillah? Mari kita lihat di sini. Qala tabi'i Mujahid, Imam Mujahid seorang tabi'in mengatakan, yang dimaksud hurmatillah adalah Mekah, haji, umroh, dan apa saja Allah punya aturan, apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja yang Allah larang. Nah, itu semua harus betul-betul dijaga dan diagungkan. Makanya Ibnu Zaid yang namanya sering disebut oleh Imam Tabari dalam tafsirnya mengatakan, al-hurumat, yang dimaksud hurmatillah adalah al-masy'arul haram, wal baitul haram, wal masjidul haram, wal baladul haram, haula hurumatun. Nah, jadi hurmatillah itu tidak lain dan tidak bukan adalah sya'air Allah. Jadi apa-apa yang dimuliakan Allah, diistimewakan Allah, disucikan Allah, saudara, apakah itu berupa bulan, ada bulan-bulan tertentu yang diharamkan oleh Allah, kita melakukan penumpahan darah seperti 4 bulan haram. Nah, begitu juga dengan tadi yang sudah saya sampaikan, saudara, Al-Quran, malaikat, para nabi, para aulia, para ulama, semua dimuliakan oleh Allah. Jangan sekali-kali kita rendahkan mereka. Terus dalam surat Al-Hajj ayat 32 Allah nyatakan, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Surat Al-Hajj ayat 32 Allah menyatakan yang demikian itu, hukum Allah sudah jelaskan. Wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, siar-siar Allah, maka sesungguhnya yang demikian itu min taqwal qulub, dari ketakwaan hati. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jadi itu kemarin sudah kita bahas dengan panjang lebar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ta'zimu Rasulillah. Tadi kita katakan kalau bicara siar Allah berarti apa saja yang dimuliakan Allah harus kita agungkan, kita muliakan. Nah, di antara yang dimuliakan oleh Allah dan ini yang paling mulia yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mensucikan Nabi, mengistimewakan Nabi, mencintai Nabi, itu merupakan bagian daripada ta'zim sya'airillah, merupakan bagian daripada mengagungkan siar Allah. Nah, sekarang secara khusus kita bicara tentang ta'zimu Rasulillah, mengagungkan Rasulullah. Ini sengaja harus saya tekankan lagi, Ibu, karena ada seorang perempuan politisi Indonesia yang sering tampil di medsos-medsos seenaknya mengatakan
bahwa Nabi kita itu saudara walaupun merupakan pilihan Allah tetap saja tidak sempurna. Jadi dia katakan, saudara, Soekarno tidak sempurna, Soeharto tidak sempurna, semua presiden tidak sempurna, Muhammad juga tidak sempurna walaupun itu pilihan Allah. Nah, saya nggak bicara soal Soeharto tidak sempurna, Soekarno tidak sempurna. Saudara, ya memang tidak sempurna, tapi begitu dia katakan Rasulullah tidak sempurna padahal Rasulullah itu pilihan Allah, saudara, ini sudah menghina Nabi, ini sudah merendahkan Nabi. Nah, makanya kita ingatkan kepada para pejabat kita, anggota dewan kita, kalau nggak ngerti agama jangan ngomong agama. Kalau mau bicara politik, bicara politik, saudara. Nah, jangan nggak ngerti agama, sok tahu soal agama, saudara. Ya, jadi kita punya negeri ini luar biasa. Dulu ada pimpinan partai politik besar di Indonesia, perempuan juga, Bu. Seenaknya meremehkan pengajian-pengajian tuh nggak perlu, nggak penting. Ya emang dia nggak pernah ngaji, jadi dianggap pengajian tidak penting, saudara. Kemudian ada lagi jenderal yang mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Dia pikir Tuhan itu orang, saudara. Mengorangkan Tuhan haram. Itu bisa membatalkan akidah kita. Nah, sekarang muncul lagi ada dai, saudara, dulu di mimbar-mimbar bicara seenaknya. Apa dia katakan, saudara? Di mimbar-mimbar dia katakan bahwa Nabi itu rembes. Rembes itu ingusan. Anak kecil kalau ingusan pada kering tuh ingus kemari. Atau orang di Jawa bilang apa? Rembes atau rembes itu ya, kawan. Itu bahasa Jawa, saudara. Jadi Nabi dibilang anak kecil yang ingusan, saudara. Jadi dianggap Nabi itu kotor, jorok dari kecil. Ngomong seenak-enaknya, saudara. Udah gitu diceritakan, Nabi masih kecilnya kayak anak-anak lain, nyolong buah juga di rumah tetangga. Astagfirullahaladzim. Udah gitu yang dengar ceramah pada tertawa. Hati-hati, saudara. Kita dengar ceramah, Nabi dihina, kita tertawa, berarti kita ikut mentertawakan Nabi. Hati-hati, hati-hati. Makanya kalau ada yang ceramah-ceramah begitu, Bu, ya, menghina Nabi, berdiri langsung pulang. Jalan, tinggalin itu tempat. Saudara, siapapun, jangan coba-coba hina Nabi, hina sahabat Nabi, hina para keluarga Nabi, hina para ulama, hina Al-Quran, hina malaikat. Saudara, ini bukan buat candaan, bukan. Nah, mereka bilang ini kan cuma bercanda aja, enggak. Bukan tempatnya bercanda, mengolok-olok Nabi, para sahabat dan orang-orang mulia. Haram, Bu. Jelas, Bu, ya. Nah, jadi jangan sembarangan. Mari kita lihat apa yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kita lihat di sini pertama firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Nah, perhatikan surat At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Setelah itu nanti kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dalam surat At-Taubah Allah menyatakan faqala ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi di sini Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim wala in sa'altahum, kalau kau tanya kepada mereka yang suka ngolok-ngolok Nabi, ngolok-ngolok Allah, ngolok-ngolok agama, apa kata Allah? Kalau kalian bertanya kepada mereka yang suka mengolok-olok agama itu, tentu mereka akan menjawab sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau. Nah, jadi mereka jawab apa? Allah nyatakan mereka akan menjawab innama kunna nahudu wa nal'ab, kami cuma bercanda aja, kami cuma main-main aja.
Ini kejadian di zaman Nabi. Jadi kalau mereka memperolok-olok Allah dan memperolok-olok Nabi, ditanya kenapa kalian memperolok-olok, niscaya mereka akan menjawab, kami cuma bergurau saja, kami cuma main-main saja. Sama seperti zaman sekarang, saudara. Kalau ada orang yang menghina Allah, menghina Nabi, begitu kita tegur, apa dia bilang? Enggak, kami cuma bercanda, kami cuma main-main. Perkis, saudara. Terus apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul, katakan, hai Muhammad, katakan wahai Nabi, wahai Rasul, kepada mereka, orang-orang yang suka memperolok-olok agama, memperolok-olok Allah dan Nabinya. Qul, katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan terhadap Allah dan ayat-ayat Allah dan utusan Allah kuntum tastahzi'un, kalian berolok-olok? Ditegur oleh Allah, saudara. Ditegur, Allah bilang, apa seenaknya kalian memperolok-olok Allah dan ayat-ayat Qur'annya serta Nabi utusannya. La ta'tadiru, kata Allah, la ta'tadiru, maka kalian tidak usah beralasan. Maka alasan bercanda lah, bergurau lah. Allah yang katakan la ta'tadiru, kalian gak usah beralasan, jangan banyak alasan. Apa kata Allah selanjutnya? Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi kalau kalian coba-coba memperolok-olok Nabi, siapapun, saudara, termasuk orang yang beriman. Orang beriman, saudara, ngaku muslim, ngaku beriman, memperolok-olok Allah, Al-Quran atau Nabi, maka Allah nyatakan qad kafartum, sesungguhnya kamu sudah kafir ba'da imanikum, setelah iman kamu. Makanya ulama sepakat, barang siapa yang dengan sengaja menghina Allah, kafir. Barang siapa yang dengan sengaja menghina Nabi, kafir. Barang siapa yang dengan sengaja menghina Al-Quran, kafir. Gak boleh kita remehkan. Makanya kenapa kita gak boleh nginjek-nginjek Quran? Ada yang nanya, mana sih dalilnya? Gak boleh tuh nginjek-nginjek mushaf Quran. Saya mau tanya sekarang, nginjek-nginjek Quran itu menghormati Quran atau menghina? Itu menghormati Al-Quran atau mengolok-olok Al-Quran? Mengolok-olok, saudara. Ayatnya jelas. Buka surat At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Allah yang menyatakan, jangan banyak alasan bagi mereka-mereka yang memperolok-olok Allah dan ayat Al-Quran serta memperolok-olok Nabi. La ta'tadiru, jangan banyak alasan, kata Allah. Qad kafartum, kalian sudah kafir. Nah, jadi yang menyatakan kafir siapa, Bu? Allah, bukan Habib yang mengkafirkan, bukan kiai yang mengkafirkan. Ini kadang-kadang orang liberal kalau ngomong, itu kan Habib dan kiai enggak punya otoritas untuk mengkafirkan orang. Ya, yang mengkafirkan bukan Habib, bukan kiai, tapi yang mengkafirkan adalah Allah. Allah yang nyatakan kafir bagi mereka yang memperolok-olok Allah dan Rasulnya. Maka itu mari kita lihat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Jassas dalam kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama juz 3 halaman 505. Di sana Imam Syafi'i mengatakan, man dzakara kitaballahi, barang siapa yang menyebut kitab Allah, menyebut Al-Quran, au Muhammadan Rasulullah, atau menyebut Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, au dinallah, atau menyebut tentang agama Allah, bima la yambaghi, dengan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang menyebut Al-Quran atau Nabi atau agama Allah bima la yambaghi, dengan sesuatu yang tidak pantas, dengan sesuatu yang tidak layak, faqad naqadha ahdah, maka berarti dia sudah batal perjanjiannya dengan Allah. Maksudnya batal perjanjiannya dengan Allah, saudara, dia murtad, keluar dari agama. Kemudian wa ahalla damah, maka darahnya menjadi halal. Wa buri'at min khuzimatallah, saudara, dan lepas dari jaminan Allah. Wa zimmata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan lepas dari jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia mendapat jaminan Allah dan Rasulnya.
bahwa hartanya tidak boleh diganggu, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Saudara, harus dilindungi, harus dijaga. Saudara, itu jaminan dari Allah. Tapi kalau dia sudah membatalkan perjanjiannya dengan Allah dengan menghina Allah, menghina Quran, menghina Nabi, atau menghina apa saja yang dimuliakan oleh Allah, maka saudara, kata Imam Syafi'i, halal darahnya. Maksudnya halal darahnya, dia harus dihukum mati. Jadi kalau pengadilannya pakai pengadilan Islam, Bu, pakai pengadilan syariat, orang yang menghina Allah, menghina Nabi, menghina Rasul, menghina Quran harus dihukum mati. Jadi diseret dia ke pengadilan, diminta untuk bertaubat. Kalau dia mengakui kesalahan, dia bertaubat, maka dia dilepas, saudara. Tapi dia tetap mesti ditakzir, dihukum dulu agar dia kapok, jangan dia ulangi. Nah, tapi kalau dia saudara mengulangi, atau dia sudah menghina Allah atau menghina agama, dia nggak mau sadar, ngotot, saudara, maka hakim memutuskan untuk hukum mati. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas semua. Nah, jadi hati-hati, syiar-syiar Allah nggak boleh kita hinakan. Muliakan Nabi dan muliakan yaitu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Maka itu kemarin sudah kita bahas surat Al-A'raf 157, di mana Allah menyatakan, saudara, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Jadi Allah nyatakan di sini bahwa orang-orang yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa azzaruhu wa nasaruhu, dan menjaga Nabi, membela Nabi, membesarkan Nabi, memuliakan Nabi, serta menolongnya, memenangkannya. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti petunjuk cahaya yang diturunkan oleh Allah kepadanya, itu mengikuti Al-Quran. Ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini. Terus di surat Al-Fatah ayat 8 sampai 9 Allah menyatakan, faqala ta'ala inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad sebagai saksi, wa mubasyiran, dan sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi ancaman. Untuk apa itu semua? Litu'minu billahi wa rasuli, agar kamu sekalian, hai orang-orang Islam, tu'minu billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gak sampai di situ, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, dan kalian wajib untuk memuliakan, mengagungkan, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan kau juga wajib untuk selalu bertasbih mensucikan Allah pagi maupun petang. Jadi saudara, ayat ini saudara, sepakat ulama bahwa domir ha, saudara, di bagian akhir waktu sabbihuhu itu untuk Allah. Tapi domir ha, saudara, sebelumnya waktu azziruhu waktu waqiru, ada ulama yang mengatakan itu juga untuk Allah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di situ ada wakaf. Bacanya litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, wakaf. Nah, kalau dalam Al-Quran ada tanda huruf jim, nah, berarti kita boleh berhenti, boleh lanjut, saudara. Tapi dalam pengertian di sini berhenti. Kenapa berhenti? Karena domir hak di sini untuk Nabi. Nah, selanjutnya kalimat baru, wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Nah, inilah dua ayat dalil bahwa kita wajib memuliakan, mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini berikutnya, perhatikan di layar. Singkat saja saya sampaikan ayat-ayat tentang apa? Sana'ullahi ta'ala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang pujian Allah buat Nabi. Bagaimana Allah yang maha mulia memuji Nabi.
Makanya kalau ada yang bilang nggak boleh kita muji Nabi, itu namanya mengkultuskan, itu bid'ah, musyrik. Saudara, ini ngawur ini yang bicara seperti ini, saudara. Justru Allah memuji Nabi. Nah, mari kita lihat bagaimana Allah memuji Nabi, dan Allah tunjukkan wa idharuhu azima qadrihi ladai. Dan Allah tunjukkan kepada kita buat apa agungnya kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus juga sebagai jawaban bagi yang mengatakan Nabi nggak sempurna. Sekarang kita lihat kesempurnaan Nabi melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang pertama, dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Bu, kalau Nabi nggak sempurna, Nabi nggak bakal bisa jadi rahmat untuk semesta alam. Rahmat semesta alam artinya apa? Rahmat untuk manusia, rahmat untuk jin, rahmat untuk hewan, rahmat untuk tumbuhan, saudara. Bahkan saudara, rahmat saudara untuk seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Kalau Nabi tidak sempurna, mana mungkin Nabi menjadi rahmat untuk semesta. Justru Nabi menjadi rahmat semesta alam, menunjukkan bahwa beliau adalah al-insanul kamil, manusia sempurna. Alhamdulillah. Surat Al-Maidah ayat 15. Allah menyatakan faqala ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu dari Allah Subhanahu wa taala nur, sebuah cahaya, nur. Sepakat ahli tafsir, nur yang dimaksud di sini adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, telah datang kepadamu sang cahaya dan kitab yang jelas, kitab suci Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini menarik, Allah menyebut Nabi dengan istilah nur, cahaya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Nabi itu nur, bukan kita yang kasih nama Nabi Nur, Allah yang menamakan Nabi Nur. Kalau Nabi bukan manusia sempurna, enggak nantinya Allah berikan julukan Nur. Kira-kira jelas gak, Bu? Kalau sudah diberikan, Allah yang memberikan, bukan manusia. Kalau manusia yang kasih gelar, saudara, belum tentu sempurna, banyak kekurangan. Tapi kalau udah Allah yang memberikan gelar kepada hambanya, pasti gelar itu gelar yang sangat dahsyat, luar biasa. Dan itu menunjukkan menjadi dalil kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 Allah menyatakan, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnih wa sirajan munira." Luar biasa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kami telah utus engkau wahai Nabi syahidan sebagai saksi, mubasyiran sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran dan sebagai pemberi ancaman, wa da'iyan ilallah dan sebagai dai yang mengajak umat manusia ke jalan Allah, umat manusia untuk menyembah Allah. Bagian akhir ayat, wasirajam munira, dan engkau diutus oleh Allah sebagai pelita yang menerangi. Siraj itu pelita, Bu. Muniran yang bercahaya, yang menerangi. Jadi kalau Allah mengatakan Nabi sebagai sirajam munira, ini juga dalil akan keagungan Nabi, kemuliaan Nabi, keistimewaan Nabi, kesucian Nabi, sekaligus kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya dalam surat At-Taubah ayat 127 Allah menyatakan faqala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat ini Allah mengatakan laqad ja'akum, telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul. Jadi Nabi enggak mengatakan laqad ja'akum Muhammadun, enggak.
Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun, seorang rasul. Jadi memang Nabi kita itu adalah rasul, utusan Allah, bukan manusia biasa. Bahkan Allah menyatakan min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Tapi ada qiraah lain Bu, yang membacanya min anfasikum. Apa beda anfusikum dengan anfasikum? Kalau dikatakan min anfusikum, dari diri kamu sekalian, di antara kamu. Tapi kalau disebut anfasikum, dari jenis yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling baik di antara kamu, itu namanya anfasikum. Nah, jadi ada qiraat lain menyebutkan bahwa dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Rasul itu dari makhluk yang terbaik. Allah puji. Bahkan di akhir ayat Allah nyatakan bil mu'minina raufur rahim. Bu, ini Allah yang menyatakan bahwa Nabi terhadap orang yang beriman rauf dan rahim. Rauf itu nama Allah, rahim itu juga nama Allah. Dua nama Allah ini Allah sematkan buat Nabi. Raufur rahim, Nabi itu rauf, rahim, rauf artinya memiliki welas asih. Rahim artinya memiliki cinta dan kasih sayang. Rauf, rahim. Jadi kalau Allah sudah memberikan dua namanya yang mulia untuk seorang hambanya, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjukkan keagungan, ketinggian, kedudukan Nabi, sekaligus menunjukkan kesucian dan kesempurnaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada kalau hamba yang tidak sempurna disebut rahmat, disebut nur, disebut sirojam munira, dikasih nama Rauf dan Rahim, saudara? Nggak ada. Ini yang memberi nama siapa? Allah. Allah tidak akan berikan nama-nama yang begitu mulia, begitu hebat tadi kepada hambanya kalau kedudukannya rendah, kalau dia tidak sempurna, saudara. Justru Allah berikan menunjukkan kalau kedudukan Nabi begitu tinggi, begitu mulia, begitu agung, begitu sempurna. Ayat surat Al-Ahzab ayat 21. Allah menyatakan faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah angkat Nabi menjadi suri tauladan untuk seluruh umat manusia. Enggak main-main, saudara. Orang diangkat jadi suri tauladan untuk semua orang. Itu menunjukkan kalau dia yang terbaik, kalau dia yang paling istimewa, kalau dia yang paling mulia, kalau dia adalah yang sempurna. Alhamdulillah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Kenapa Nabi begitu mulia? Kenapa Nabi begitu luar biasa? Bahkan menjadi suri tauladan untuk umatnya. Allah nyatakan dalam surat Al-Ahzab, bukan Ahzab ini saudara, ini surat Al-Qalam. Nah, kita perbaiki. Di mana Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang azim. Apa arti azim, Bu? Agung, sangat mulia. Jadi kalau Allah sudah sebut akhlak Nabi azim, itu berarti sangat mulia, sangat luar biasa, sangat hebat, sangat sempurna. Nah, ini surat Al-Qalam, bukan surat Al-Ahzab. Diperbaiki nanti, saudara. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan sekarang surat Al-Isra ayat 79. Al-Isra ayat 79. Apa Allah nyatakan kepada Nabi? Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahwa Allah akan membangkitkan Nabi nanti dengan kedudukan maqaman mahmuda, makam yang terpuji. Ini kedudukan maqaman mahmuda, saudara. Nabi bukan hanya paling mulia di antara umat manusia, bukan hanya paling mulia yaitu di antara para nabi dan rasul, bahkan beliau afdalul khalqi, paling mulia di seluruh makhluk termasuk para malaikat sekalipun, saudara. Jadi saya mau tanya, kalau gitu kedudukan Nabi tinggi tidak? Sempurna tidak?
sempurna, enak betul. Ada politisi saudara seenaknya ngomong Nabi nggak sempurna, ngaji dulu. Nah, makanya rajin ngaji, kayak ibu-ibu di sini semua rajin ngaji. Kalau rajin ngaji, tahu siapa Nabi, betul. Tahu sempurnanya Nabi, betul. Iya saudara, ini ngaji enggak saudara, bicaranya politik melulu, berdebat melulu soal politik. Saudara, udah gitu enak-enakan mau bicara agama. Hati-hati, yang gak ngerti agama jangan sembarangan bicara agama. Baik, berikutnya surat An-Najm ayat 3-4. Allah jamin dalam Al-Quran, siapa kita punya Nabi, Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan suatu ucapan kecuali semua ucapan Nabi, semua perilaku Nabi, semua perbuatan Nabi, saudara, wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Artinya Nabi itu maksum, Nabi itu dijaga oleh Allah. Perbuatannya, perilakunya, kata-katanya, sikapnya, keputusannya enggak pernah salah. Semua dijaga oleh Nabi, maksum. Nah, saudara, makanya kenapa Nabi bisa sempurna? Ya karena dijaga Allah. Saudara, kenapa Nabi bisa sempurna? Karena disempurnakan oleh Allah. Kenapa Nabi sempurna? Karena Nabi dipelihara oleh Allah, saudara. Jadi jangan bingung dengan kesempurnaan Nabi. Kesempurnaan Nabi didapat dari yang maha sempurna. Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha suci? Allah. Nah baik, sekarang berikutnya surat Al-Fatah ayat 1 dan 2. Saudara, juga bukti kesempurnaan Nabi. Allah mengatakan apa? Faqala ta'ala, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah menyatakan, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah berikan, bukakan kepada engkau wahai Rasul kemenangan yang nyata. Fatham mubina, Allah kasih Nabi kemenangan, saudara. Nah semua itu untuk apa? Liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Juga Allah menjamin bahwa Allah akan mengampuni segala, saudara, apa yang diperbuat oleh Nabi. Andai kata Nabi punya salah, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, Allah udah jamin pasti diampuni. Bu, kalau punya salah udah pasti diampuni, apalagi nggak punya salah, saudara. Allah jamin. Dan Nabi kita luar biasa, makin dijamin oleh Allah makin takut kepada Allah, makin dijamin oleh Allah makin getol ibadahnya kepada Allah, makin dijamin oleh Allah makin gak berani untuk melakukan maksiat, makin dijamin oleh Allah, saudara, makin sigap melaksanakan segala ibadah dari yang wajib sampai yang sunnah. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian surat As-Sarah yang sering kita baca, Alam Nasrah, saudara. Lihat bagaimana Allah memuji kita punya Nabi. Kata Allah, alam nasrah laka sadrak. Nah, bukankah aku telah lapangkan dadamu wahai Rasul, wahai Nabi? Allah lapangkan, artinya Allah lapangkan dada Nabi, saudara, bahwa Nabi akan selalu tenang jiwanya, tenang pikirannya, aman, nyaman, tidak akan pernah gelisah atau ketakutan. Enggak, saudara, Allah yang jamin. Enggak sampai di situ, wa wada'na anka wizrak, dan kami tanggalkan darimu, kami hilangkan segala bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang telah menjadi beban di punggungmu. Segala beban, seberat apapun, Allah jadikan beban itu menjadi ringan untuk Nabi. Dan yang tidak kalah menarik akhirnya, saudara, Allah menyatakan, wa rafa'na laka dzikrak, maka kami tinggikan, saudara, bagimu dzikrak, penyebutanmu. Maksudnya Allah akan tinggikan nama Nabi. Makanya para ulama pada saat menafsirkan ini, wa rafa'na laka dzikrak, apa para ulama sebut? Lihat, dalam dua kalimat syahadat ada nama Allah, ada nama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara, kemudian di dalam azan yang dikumandangkan setiap hari ada nama Nabi, saudara. Dalam sholat yang kita laksanakan sehari semalam 5 waktu ada nama Nabi, saudara.
Bahkan nama Muhammad itu adalah nama yang paling banyak disebut oleh umat manusia sepanjang zaman, dari zaman Nabi sampai hari ini, saudara. Enggak berhenti di mana-mana Allah menyebut nama Muhammad, Muhammad, Muhammad. Enggak berhenti, baik menyebut dalam sholat ataupun menyebut dalam pelajaran-pelajaran keagamaan atau dikumandangkan dalam azan, saudara. Jadi kita lihat, inilah ulama mengatakan warfa'na laka dzikrak, namamu ya Muhammad, penyebutanmu akan aku tinggikan, sehingga itu nama Muhammad ada di mana-mana, terdengar tiap hari, disebut oleh umat Islam yang jumlahnya miliaran di seluruh dunia dari dulu sampai saat ini. Alhamdulillah, saudara. Kalau manusia nggak sempurna, mana dapat keistimewaan macam ini? Kalau manusia nggak sempurna, mana ada kedudukannya Allah berikan setinggi ini? Ini dalil kalau Nabi sempurna. Kemudian kita lihat surat Ali Imran, saudara, di 132. Bagaimana Allah menyatakan kepada orang yang beriman, saudara, ati Allah war Rasul, taatilah Allah dan Rasul. Luar biasa, saudara. Nama Nabi digandeng dengan nama Allah, taati Allah dan Rasul, enggak dipisah. Di ayat yang lain, saudara, dalam surat An-Nisa ayat 80, Allah nyatakan mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia sudah taat kepada Allah, saudara. Ini jaminan dari Allah. Siapa taat Rasul, berarti taat Allah. Artinya apa? Ini jaminan kalau Nabi nggak pernah salah dan Nabi nggak bakal salah. Makanya taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Kalau Nabi sering salah, kalau Nabi sering lupa, kalau Nabi nggak sempurna, mustahil taat kepada Nabi menjadi taat kepada Allah, saudara. Justru taat kepada Nabi menjadi taat kepada Allah karena Nabi kita sempurna. Apa-apa yang disampaikan Nabi pasti benar. Sehingga kita wajib secara total, mutlak untuk taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ayat lain surat Al-Hadid ayat 7 Allah nyatakan aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya. Saudara, Allah suruh kita beriman kepada Nabi. Bagaimana kalau Nabi nggak sempurna? Kok beriman kepada manusia nggak sempurna? Ngawur yang bilang Nabi nggak sempurna, saudara. Nah, jadi saya minta mereka yang mengatakan Nabi tidak sempurna, tobatlah kepada Allah, istighfar, syahadat lagi, hati-hati, bisa membatalkan iman, bisa menyebabkan murtad, keluar dari agama Islam. Nah, maka itu di sini saya ingin ajak semua, jangan sekali-kali kita merendahkan Allah dan Nabi-Nya. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Baik, sedikit tambahan sebelum kita akhiri, saudara. Bahkan dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi. Yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 72. Allah menyatakan la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah nyatakan, ya Muhammad, demi kehidupanmu, demi umurmu, demi keberadaanmu, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Maksudnya orang-orang kafir, saudara. Mereka terombang-ambing dalam kemabukan mereka, saudara. Tapi yang menarik, Allah bersumpah dengan umurnya Nabi, saudara. Allah nyatakan la amruk. Amruk di situ dari kata umruk, saudara. La amruk, dengan umurmu ya Muhammad, aku bersumpah, kata Allah. Masya Allah. Kalau Allah sudah bersumpah dengan nama Nabi, itu cukup menunjukkan keagungan kebesaran Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sampai di situ. Yang berikutnya, salatullahi ta'ala ad-daimah ala Rasulillah. Allah selalu melimpahkan salawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang nyatakan dalam surat, saudara, dalam Al-Quran, apa Allah nyatakan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yusallun itu fi'il mudhari. Enggak dikatakan di situ sholat atau sallu, enggak, dikatakan yusallun. Fi'il mudhari itu, saudara, untuk fil hal, untuk saat ini, wal mustaqbal,
dan untuk seterusnya. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat yusallun, selalu bersolawat, selalu. Itu kalau dikatakan selalu nggak putus, Bu, nggak putus. Alan Nabi, kepada Nabi. Nah, setelah Allah ceritakan bahwa Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi, baru Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kamu dan berikan salam sebaik-baiknya salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik ini, Bu. Waktu Allah perintahkan kita sholat, Allah nggak mengatakan Allah sholat, terus sholatlah kamu. Pada saat Allah perintahkan kita puasa, Allah nggak mengatakan Allah puasa, terus kita disuruh puasa. Pada saat Allah perintahkan kita zakat, Allah nggak mengatakan Allah bayar zakat, terus kita disuruh bayar zakat. Enggak, saudara. Jadi sholat, puasa, zakat, Allah perintahkan kita melakukannya. Tapi khusus sholawat, khusus sholawat Allah nyatakan, aku berselawat kepada Nabi, kalian sholawatlah. Masya Allah. Jadi ini sholawat itu kedudukannya luar biasa. Allah ceritakan dulu kalau dirinya, zatnya berselawat buat Nabi, melimpahkan sholawat, melimpahkan rahmat, selalu, senantiasa, tidak putus. Allah kasih kabar kita. Habis itu baru Allah suruh kita berselawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saya mau tanya, manusia semacam ini sempurna tidak? Sempurna tidak? Agung tidak? Mulia tidak? Sallu ala Nabi. Enggak sampai di situ. Di surat An-Nur ayat 63, saudara, Allah larang para sahabat Nabi buat manggil Nabi bil isim wal kunyah. Sebelum ayat ini turun, sahabat kalau manggil Nabi ya Muhammad, ada yang panggil ya Abul Qasim, saudara. Tapi begitu ayat ini turun, sahabat nggak berani lagi manggil Nabi dengan nama. Ada apa dengan ayat ini? Allah berfirman, faqala ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan sekali-kali kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sesama kamu. Kalau sesama kamu manggil nama, kalau sesama kamu panggil pakai kunyah, saudara. Sesama kamu panggil nama atau pakai kunyah, silakan. Tapi manggil Nabi jangan pakai nama dan jangan pakai kunyah. Tapi panggillah birisalah wan nubuwah. Panggil Rasulullah atau Nabiullah, atau panggil dengan panggilan-panggilan kemuliaan lainnya. Saudara, Sayyiduna, Habibuna, Maulana, panggil dengan panggilan yang penuh kemuliaan. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Penutup. Nah, penutup, mari kita buka burdah, saudara. Saya tuliskan di layar isi burdahnya, saudara. Di dalam kitab burdah yang kita selalu baca di majelis ini, setiap pengajian daripada kaum bapaknya, yaitu tiap hari Ahad pertama atau tiap malam Kamis di Masjid Jami Al-Islah. Mari kita lihat di pasal ketiga burdah, ada 10 pasal. Nah, ini di pasal ketiga bait ke-15. Jadi dia kan seperti syair. Syair itu kan ada bait-baitnya, Ibu. Pasal ketiga bait ke-15, 16 dan 17. Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, da madda'atun nasara fi nabiyyihim. Kata beliau, tinggalkan apa-apa yang dikatakan oleh kaum Nasara, kaum Nasrani tentang Nabi mereka. Maksudnya jangan ikut-ikutan. Orang Nasrani muji nabinya kelebihan sampai dipertuhan. Nah, tinggalin tuh yang begitu, saudara. Nah, terus beliau katakan selanjutnya, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tapi kalau untuk Nabi, maka beliau katakan pujilah sesukamu dari aneka ragam pujian sebagaimana mestinya. Jadi Imam Busiri mengatakan, tinggalkan tuh pujian orang Nasrani kepada Nabi mereka, jangan ikut-ikutan. Tapi kita silakan
puji Nabi kita sesuka hati kita, tapi dengan syarat sebagaimana mestinya. Maksudnya sebagaimana mestinya, puji sesuka hati, puji semau hati, tapi jangan sampai mempertuhankan Nabi. Nah, kira-kira jelas gak, Bo? Jelas gak? Nabi kita mau bilang Badrun, bulan purnama, silahkan. Nabi mau kita sebut Syamsun, matahari yang terang benderang, silakan. Anta Syamsun, anta, puji Nabi sesuka hati, gak apa-apa, puji sesuka Nabi, sesuka hati. Kita mau bilang Nabi ini cahaya nurun fauqa nurin, silakan, silakan, puji. Yang penting jangan sampai kelewat batas. Jangan seperti orang Nasrani yang puji Nabi Isa, saudara. Sampai-sampai Nabi Isa dianggap Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya, bait 16-nya. Beliau katakan wansub ila dzatihi masyi'ta min syarafin. Artinya puji saja Nabi, gambarkan Nabi itu, saudara, dengan segala kemuliaan yang engkau kehendaki. Wansub ila qadrihi masyi'ta min idhami, dan gambarkan juga tentang derajat dan kedudukan Nabi yang begitu agung dengan segala keagungannya yang kau inginkan. Jadi Imam Busiri mengatakan puji aja Nabi sesuka hati, tinggikan Nabi setinggi-tingginya, semulia-mulianya, sesuci-sucinya. Yang penting jangan dipertuhankan. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Kemudian beliau mengatakan fa inna fadla Rasulillahi, sesungguhnya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu haddun, tidak ada batasnya, sehingga fayu'riba an unatikun bifani, tidak bisa ada batasnya, sehingga nggak bisa orang menggambarkan kemuliaan Nabi dengan kata-katanya, saudara. Saking mulianya, alhamdulillah. Nah, tapi di bait ke-23 kita diingatkan oleh Imam Busiri, famablagul ilmi fihi annahu basyarun. Jadi famablagul ilmi, sepanjang, silakan puji Nabi sesuka hati, semaunya, sepanjang famablagul ilmi, sepanjang pengetahuan fihi, tentang dirinya, annahu basyarun, bahwa Nabi tetap seorang manusia, tapi bukan sembarang manusia. Wa annahu khairu khalqillah, sesungguhnya Nabi itu adalah sebaik-baiknya makhluk Allah, kullihimi, dari semua makhluk yang ada. Alhamdulillah. Boleh gak puji Nabi? Boleh gak puji Nabi? Boleh gak agungkan Nabi? Yakin? Betul? Katanya bid'ah, Bu. Katanya musyrik. Nah, katanya kalau muji Nabi itu mengkultuskan Nabi, nyembah-nyembah Nabi, gitu, Bu. Begitu, Bu. Nah, ini ada orang, dia pakai sebuah hadis, saudara. Nah, ini ada hadis nih. Hadis ini hadis sahih. Hadis apa? Hadis sahih. Ada dalam Sahih Bukhari. Dia pakai dalil ini. Katanya nggak boleh muji Nabi, saudara. Apa dia katakan? Nabi bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Jadi di sini Nabi mengatakan la tatruni, jangan kau puji aku, kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji putra Maryam. Maksudnya Nabi Isa, fa innama ana, maka sesungguhnya aku ini abduhu, hanya seorang hambanya. Faqulu, katakan saja, Abdullah wa rasuluh, katakan saja oleh kamu bahwa aku adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusannya. Jadi di sini, saudara, mereka mengartikan la tatruni, jangan puji aku. Akhirnya mereka bilang gak boleh puji Nabi, haram, dolal, musyrik, sesat, masuk neraka. Kayak dia yang punya kunci pintu neraka ya. Kita mau dibukain neraka semua media, na'udzubillah min. Nah, sekarang jawabnya apa, saudara?
Kalau memahami suatu hadis, jangan dangkal. Lihat juga dong dalil-dalil lain. Lihat juga hadis yang lain dan lihat ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah puji Nabi. Tadi kan kita udah baca ayat-ayatnya. Allah puji Nabi. Allah aja yang maha mulia muji Nabi. Itu pelajaran buat kita agar kita memuji kekasihnya, memuji nabinya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Enggak ada dalam Quran Allah larang jangan puji Nabi. Enggak ada ya ikhwan. Yang ada Allah memuji Nabi. Kalau Allah memuji Nabi itu dalil. Berarti kita diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran untuk memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Para sahabat muji Nabi. Nabi punya tukang syair namanya Hasan bin Thabit. Tiap hari ngarang syair. Di majelis Nabi dibacain syairnya. Silakan baca syair-syairnya. Dipuji Nabi saudara sebagai pelita hidup, sebagai cahaya kehidupan, sebagai pelipur lara, sebagai obat daripada segala kegalauan. Baca syairnya saudara. Itu pujian buat Nabi. Nabi dipuji oleh sahabat di depan Nabi. Nggak dilarang Nabi saudara. Kira-kira jelas gak? Tahu-tahu ada orang sekarang mau larang kita muji Nabi. Iya. Bu, kacau tidak? Kacau tidak? Nah jadi sekarang pertanyaan, lalu hadis tadi bagaimana Habib? La tatruni artinya jangan kau puji aku berlebihan. Yang nggak boleh bukan mujinya, tapi berlebihannya. Jangan kau puji aku berlebihan. Kama atrotin Nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang Nasoro memuji Nabi Isa secara berlebihan. Jadi itu hadis harus diartikan sesuai ayat Al-Quran dan sesuai hadis yang lain. Jangan kaku baca satu hadis terjemah udah bisa jadi mufti mengharamkan pujian terhadap Nabi. Na'udzubillah min dari. Kira-kira jelas tidak? Jadi muji Nabi dilarang tidak? Dilarang tidak? Yang dilarang menyembah Nabi, mempertuhan Nabi, menjadikan Nabi sebagai anak Tuhan. Itu dilarang saudara. Tapi kalau Nabi dipuji dengan pujian-pujian, silakan. Jangankan Nabi saudara. Kadang-kadang ibu dipuji sama suaminya, kau pelita hatiku. Ayo ada gak? Kalau lagi ngapa tuh? Lagi ngerayu tuh. Kau pelita hatiku, kau jiwaku. Ada gak? Bo, ngaku-ngaku. Ada gak yang dirayu begitu? Ada gak? Apa haram itu? Apa haram? Enggak, kalau bohong tuh dia bilang kau pelita hayatku, padahal dia bohong. Nah, ini suami mau hibur istrinya, boleh gak? Bohongnya aja boleh, apalagi benar. Muji istri bohong, saudara, boleh, apalagi muji istri benar. Ibu masak keasinan, nah, suaminya cobain, nah, begitu cobain asin, ditanya sama ibu, bang asin nggak? Oh enggak, enak. Enak, bohong nggak tuh? Tapi boleh gak? Boleh nyenangin istrinya. Nah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kita memuji sesama kita, boleh gak? Boleh. Nah, suamiku, kau adalah penolongku. Kau adalah pelindungku. Padahal kan pelindung itu mestinya Allah, betul? Betul. Ya, tapi di sini bukan berarti suami kita dijadikan Tuhan, bukan. Manusia jadi pelindung dengan Allah jadi pelindung tentu berbeda. Perlindungan Allah maha tinggi, betul. Perlindungan manusia sangat terbatas, betul. Tapi boleh gak menggunakan kau pelindungku? Boleh. Bu, antar pulang dari sini begitu bu ya. Suamiku, kau pahlawanku. Kau juwita hatiku. Kau pelita hidup. Boleh gak? Alhamdulillah tuh yang teriak-teriak, oh tuh gak pernah disayang tuh. Mudah-mudahan suami ibu semua sayang sama ibu. Biar rumah tangga ibu harmonis semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu jaga hak-hak suami, hormati suami, cintai suami. Tapi jangan lupa, saudara, kita cinta suami, taat suami, tapi jangan lupakan kedua orang tua kita. Bu,
Bu, siapa orang tua ibu? Pertama, orang tua yang melahirkan ibu, ibu bapak. Kedua adalah ayah dan ibu mertua ibu. Jadi jangan ada ibu-ibu yang menguasai suami sampai suami nggak pernah perhatian kepada kedua orang tuanya. Haram, nggak boleh. Kira-kira jelas gak? Jadi istri yang bagus, istri yang setia, dia setia kepada suami, dia senangkan suaminya, ya itu perempuan yang baik. Tapi nggak boleh dia kurang ajar kepada kedua orang tuanya, nggak boleh dia lupakan orang tuanya, nggak boleh dia bantu kedua orang tuanya, khususnya di saat-saat hari tuanya. Bu, sayang suami, cinta orang tua, alhamdulillah. Nah, kalau ibu cinta kepada orang tua ibu, nggak usah khawatir. Besok anak ibu, menantu ibu semua akan cinta kepada ibu. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, saudara. Balasan kebaikan Allah akan berikan juga kebaikan. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah kita tutup sampai di sini. Ada pengumuman. Ini hari penutupan sementara pengajian kita karena bulan besok insya Allah sudah masuk bulan Ramadan. Jadi kita sudah masuk bulan Ramadan, jadi kita tutup dulu sementara. Insya Allah nanti kita buka di bulan Syawal atau di awal Dzulqa'dah. Sekalian kita halal halal. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin.